Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dusana Ambo, sesama keturunan Minang plus keturunan para menantu di Minang ya. Ini sehubungan dengan nama-nama suku di Minang ya. Pada mulanya di Minang itu diawali Tarata, belum memakai nama suku, dilanjutkan dengan dusun, belum juga memakai nama suku, dilanjutkan dengan koto, belum juga dengan seiring bersuku-suku ya. Lalu datanglah Belanda, diberi pemetaan Bakampuang Banagari, barulah dipecah-pecah belah kekuatan. Oke, ini pecahan Koto Piliang ya, kalau menurut Kampuang Nagari. Yang termasuk pecahan Koto dan Piliang adalah suku Tanjuang, Sikumbang, Kutianyia, Guci, Wayoboda, Jamba, Salo, Banuhampu, Damo, Tobo, Galumpang. Itu sekilas masih banyak di bawahnya, karena di Minang itu kalau nggak salah 32 jenis suku. Lalu masih banyak Pisang, Pecancang, Petepang, Melayu, banyak Panai, Sikujo, Mandailing dan lain. Ini bagian pembacaan pecahan Bodi dan Ceniago ya. Sungai Napa, Singkuang, Supayang, Lubuk Batang, Panyalai, Mandaliko, Sumage dan lain-lain. Waktu 3 menit ini kurang ya. Jadi istilah sepanjang adat Bamulo Tarata menjadi dusun, dusun menjadi koto, barulah Bakampuang Banagari, barang sidak langsung bernama sekali lahir ya. Jadi di mana-mana kan ada namanya koto, 6 koto, 10 koto, 3 koto. Nah itu tuh adalah kelanjutan dari Tarata, dusun, lalu menjadi koto. Nah Tarata ada rajanya, dusun ada rajanya, koto ada rajonya. Nah kalau rajo Kampuang Nagari di zaman Belanda itu dikuasakan kepada Langgam, kepada Lareh, kepada Angku Kapalo, kepada Wali Perang. Sampai sekarang metode itu dilanjutkan menjadi wali nagari dan kepala desa. Nah jadi dikaji ulang lagi nama-nama suku. Kalau asal bangsa di Minang itu ada bangsa Cina dari Cina Selatan, ada bangsa Arab, ada bangsa India. Tidak ada yang bangsa Minang. Bangsa Minang ini tidak ada sama sekali. Isinya campuran. Nah sekarang dicampur lagi dengan perkawinan silang. Jadi mana Minangnya? Tidak ada. Hanya orang-orang bodoh lah yang menganggap Minang itu suku. Ditulis pun tidak.